Ya, pemerintah terus mematangkan kajian terhadap rencana pemindahan ibu kota. Pemindahan ibu kota sendiri membutuhkan dana yang besar, sementara pemerintah tidak mau membebani APBN. Nah, terkait soal pendanaan, pemerintah berencana untuk mendorong skema public-private partnership, yaitu dengan mengajak pihak swasta untuk dapat ikut berpartisipasi dalam pendanaan. Saat ini Pulau Kalimantan yang dinilai paling potensial untuk mendirikan ibu kota baru menggantikan Jakarta. Bahkan Gubernur Kalimantan Tengah mengatakan telah mempersiapkan lahan seluas 300.000 hektar untuk persiapan pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Palangkaraya. Namun demikian, pemerintah masih belum menentukan di mana tepatnya ibu kota baru akan berdiri. Guna membahasnya lebih jelas, kami sudah menyiapkan beberapa informasi terkait dengan hal itu. Rekan Cakri Miller di Grand Studio akan menjelaskannya untuk Anda. Silakan Cakri. Ya baik, terima kasih Valerina. Pemirsa, pemerintah sesegera mungkin menyelesaikan kajian perpindahan ibu kota agar realisasinya juga dapat segera berjalan. Kajian perpindahan ibu kota itu ditargetkan dapat selesai di tahun 2017 ini. Kita lihat apa yang menjadi alasan dari pemerintah ingin memindahkan lokasi ibu kota. Kita lihat yang beberapa alasan yang membuat hal tersebut akan segera terjadi. Yang pertama, Jakarta dinilai sudah terlalu padat dengan daya tampung Jakarta yang sudah sangat berlebih. Yang kedua, pemilihan yang direncanakan adalah Kalimantan yang akan dipilih. Kalimantan ini tidak rawan gempa sehingga Pulau Kalimantan diunggulkan oleh pemerintah untuk memindahkan lokasi ibu kota. Alasan yang selanjutnya, alasan ketiga, ibu kota ini harus keluar dari Pulau Jawa karena pembangunan agar tidak hanya berpusat di Pulau Jawa dan diharapkan pembangunan bisa lebih merata. Dan yang terakhir, yang keempat, tidak menggunakan dana APBN jika ingin memindahkan ibu kota ke luar daerah lain selain di Jakarta, karena ini tidak ada skema pembiayaan yang akan melibatkan sektor swasta. Dan selanjutnya terkait alasan untuk memindahkan ibu kota keluar dari Jakarta, ada beberapa pernyataan, salah satunya dari Bambang Brojonegoro selaku Menteri PPN dan juga Kepala Bappenas. Dikatakan oleh Bambang Brojonegoro, kajian yang setelah dilakukan semoga dapat selesai di tahun ini di 2017, termasuk terkait dengan estimasi pendanaan yang juga skema pendanaan yang bisa segera disiapkan sehingga di tahun 2018 hingga 2019 sudah mulai ada kegiatan atau proses yang bisa dilakukan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan. Dan selanjutnya, selaras dengan Bambang Brojonegoro, Lukman Edi juga selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPR juga memberikan pernyataan yang kurang lebih sama dengan Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro yang mengatakan agar fokus pemerintahan ini yang di Jakarta sekarang sudah terjadi selama ini dianggap kurang inefisiensi sehingga dengan memindahkan ibu kota keluar Jakarta ini dapat lebih meningkatkan efisiensi jalannya pemerintahan di tengah padatnya Jakarta saat ini. Selain itu kita lihat ternyata rencana untuk pemindahan ibu kota di luar dari Jakarta ternyata sudah mulai bergulir sejak pemerintahan atau sejak era Presiden Soekarno. Kita lihat rencana pindahkan ibu kota dari era Soekarno dan beberapa presiden setelahnya. Yang pertama yaitu di era Soekarno telah memilih Palangkaraya di Kalimantan Tengah dengan alasan karena Palangkaraya adalah daerah yang cukup luas, strategis dan relatif aman dari bencana alam. Sementara di era Soeharto juga pernah menggulirkan rencana ingin memindahkan ibu kota ke daerah Jonggol di Jawa Barat karena dianggap paling realistis untuk menempatkan pusat pemerintahan yang tidak jauh dari Jakarta. Selain itu di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ternyata tetap memilih Jakarta namun ingin memperluas wilayah cakupan Jakarta lebih luas lagi hingga mencapai Sukabumi dan Purwakarta yang menamakannya The Greater Jakarta. Dan yang terakhir di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, rencana ini kembali bergulir namun Presiden Joko Widodo ingin memindahkan ibu kota keluar Pulau Jawa. Dan ini masih dalam kajian namun Pulau Kalimantan lagi-lagi dianggap paling ideal. Selanjutnya kita bisa lihat selain Indonesia atau yang memiliki ibu kota di Jakarta yang ingin memindahkan letak ibu kotanya keluar dari Jakarta, ada negara-negara lain yang juga pernah memindahkan ibu kota mereka. Di antaranya yang pertama ada Brazil di tahun 1960
yang sebelumnya ibu kotanya berada di Rio de Janeiro. Yang kedua ada Nigeria di tahun 1991. Ibu kota Nigeria yang sebelumnya di Lagos dipindahkan ke Abuja. Lalu yang ketiga ada Kazakhstan. Di tahun 1997 memindahkan ibu kotanya dari Almaty ke Astana. Dan selanjutnya ada negara lain yaitu Pantai Gading, di mana di tahun 1983 sebelumnya ibu kotanya berada di Abidjan yang kini dipindahkan ke Yamoussoukro. Dan ada Myanmar di tahun 2006 yang sebelumnya memiliki ibu kota di kota Yangon, kini dipindahkan ke Naypyidaw. Dan yang terakhir ada Pakistan, yang ini mungkin pertama kali juga yang memindahkan ibu kotanya di tahun 1959, yang sebelumnya ibu kotanya berada di Karachi, dipindahkan ke Islamabad. Ya, demikian Vale, kira-kira informasi yang bisa disampaikan terkait kajian untuk seperti apa ibu kota sudahkah siap untuk dipindahkan keluar selain ibu kota Jakarta. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Cakri atas informasi yang Anda sampaikan. Pemirsa, kini kita sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Andrinov Caniago yang merupakan Menteri PPN Kepala Bappenas periode 2014-2015. Selamat malam Pak Andrinov. Selamat malam Mbak. Ya Pak Andrinov, ini kalau kita bicara mengenai pemindahan ibu kota dari kajian yang sudah dilakukan mungkin oleh Bappenas pada saat Anda memimpin, sudah sejauh mana kesiapan kita untuk melakukannya? Gini ya, kan selama mungkin hampir 10 tahun, tiap tahun itu ada musim wacana kurang lebih 2 kali setahun. Ya, kalau lagi banjir atau kalau lagi arus balik mudik itu muncul wacana pindah ibu kota itu. Nah, selama itu tidak pernah melangkah ke tahap kajian sehingga wacana itu jadi lebih maju, mendapatkan opsi-opsi kebijakan. Nah, sekarang ini kan sedang bergerak maju, sudah mulai dilakukan kajian dan kajian itu sedang terus berjalan. Itu yang penting ya. Jadi tidak bisa juga langsung menuntut jawaban kapan mau dimulai ya, mau kotanya di mana itu terlalu terburu-buru. Nah, yang penting kita dorong pemerintah untuk melakukan kajian yang komprehensif secepatnya sehingga jelas arahnya nanti kemana, pilihan-pilihan kebijakannya seperti apa. Itu yang penting ya. Jadi jangan juga terlalu memaksa, mendesak, wah kapan mau dimulai. Nanti terburu-buru begitu, nanti hasilnya juga melenceng dari yang diharapkan. Oke, tapi kan kalau kita lihat dari pernyataan Kepala Bappenas yang saat ini, Pak Bambang Brojonegoro mengatakan bahwa dalam akhir tahun ini sudah siap selesai kajiannya dan 2-3 tahun ke depan sudah bisa dimulai untuk proses pembangunan infrastruktur dan lain-lainnya. Saya duga itu bagaimana? Ada salah penafsiran ya dari maksud pernyataan Pak Menteri Bambang ya. Pasti yang dimaksud adalah dimulainya kajian itu, karena tidak mungkin memulai langsung pergerakan fisik itu tidak mungkin. Proses kelembagaan aja itu agak panjang ya. Setelah adanya kajian ya yang jelas, maka lanjut ke proses regulasi ya. Tentu harus di undang-undang ibu kota harus direvisi. Kemudian DPR harus diajak bicara ya. Karena ini betul-betul keputusan tingkat tinggi ya, kebijakan negara. Jadi saya rasa yang dimaksud oleh Pak Menteri Bappenas adalah ya memulai prosesnya ya. Proses itu pasti dimulai dari proses kelembagaan ya, bukan memulai ini mulai pindah, mulai bangun, nggak bisa. Ini membangun kota ya, kota yang disiapkan untuk kota administrasi pemerintahan. Nah, itu wajar kalau waktunya kurang lebih 10 tahun paling cepat ya. Nah. Iya, jadi 10 tahun ya, bukan 3 tahun seperti yang disampaikan oleh media. Enggak. Itu 3 tahun itu justru perkiraan tahap kelembagaan kalau semuanya berjalan dengan mulus. Baik. Kajian selesai tahun ini, lanjut ke proses regulasi, proses politik, ya dan lain-lain. Mungkin sudah bisa dimulai dengan penyiapan lokasi-lokasi alternatif. Baik, nah terkait dengan lokasi dari Bappenas sendiri, apakah memang Kalimantan dianggap suatu lokasi yang paling ideal untuk pemindahan ibu kota?
Begini, itu sebetulnya wacana dominan. Pemindahan opsi atau arah pemindahan itu adalah keluar Jawa, kemudian agak mengerucut ke Kalimantan. Sudah sampai di situ wacana yang dominan. Belum ada pengerucutan ke daerahnya mana, lokasinya di mana, itu belum. Nah, kenapa keluar Jawa, kenapa ke Kalimantan? Ya. Ini kalau saya ya sekarang sebagai pribadi melihat ini pemindahan atau membangun kota baru pemerintahan atau pusat pemerintahan atau kota administrasi pemerintah itu adalah dalam rangka menata Indonesia, ya. Kata kuncinya adalah menata Indonesia. Menata Indonesia itu menata Jakarta, menata Jabodetabek, menata Pulau Jawa, menata Barat dan Timur, menata Jawa dan luar Jawa, dan memajukan daerah seperti Kalimantan untuk menggerakkan daerah yang makin ke timur. Itulah yang namanya menata Indonesia. Jadi bukan hanya sekedar keluar dari persoalan Jakarta, bukannya itu. Itu adalah salah satu saja untuk memudahkan menata Jakarta itu sendiri. Ya, nah kalau kita lihat kesiapan dari daerahnya sendiri untuk Kalimantan, menurut Anda apakah itu sudah bisa menyiapkan secara dirinya? Awam, ya Kalimantan itu sangat tepat. Lokasi geografi dia di tengah-tengah. Lahannya yang kosong relatif luas, ya. Luas daratan Kalimantan itu kan 33% dari total daratan Indonesia. Jawa ini hanya 7% kurang dari total daratan Indonesia. Penduduknya hampir 60%. Nah, penduduk di Kalimantan hanya 9% dari total penduduk di Indonesia. Nah, lahan yang potensial itu banyak sekali, lokasinya strategis, aman dari ancaman gempa, ya. Kemudian tinggal melangkah ke tahap selanjutnya mencari kriteria mana yang lebih mudah akses, mana yang bisa menjaga kelangsungan pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Oke. Mana yang secara biayanya kira-kira besaran biaya yang diperkirakan untuk bisa membangun ibu kota? Ya. Berapa kira-kira pembiayaan yang harus dipersiapkan untuk membangun ibu kota menurut Anda dari Bappenas kajiannya? Aduh, itu untuk persisnya memang harus ada nanti kajian analisis anggaran ya, proyeksi anggaran. Tapi kalau kira-kira kasar, ya katakanlah pemerintah mengalokasikan 10 triliun per tahun. Artinya yang dana pemerintah akan yang perlu disiapkan ada sekitar 100 triliun. Tetapi kan multi year. Tidak blok 100 triliun, 110 triliun per tahun itu relatif tidak membebani APBN. Nah, nanti di tahap tahun keempat atau tahun kelima masuklah swasta. Nah, saya satu lagi pandangan saya, jangan dari awal menggandeng swasta, nanti arahnya bisa melenceng. Ya. Ya. Biar negara dulu yang mengatur, mengarahkan kemana, bagaimana desain kota ini agar menjadi kota publik yang pertama didirikan sejak Indonesia merdeka. Baik. Ya, negara ini belum pernah membangun kota sendiri. Yang ada adalah kota bertumbuh, warisan kolonial, atau kota-kota swasta yang bukan kota publik. Ya. Baik. Terima kasih Pak Andrinov atas informasi yang Anda sampaikan malam hari ini. Selamat malam. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan dialog Prime Time Talk. Kami akan kembali saja di berikut ini. Tetaplah bersama kami.